Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Tumarhum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul. Wah, mulai Oke, tadi kan. oke. Kabar baik Ustadz pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga terus istiqomah ini dalam Insya melaksanakan Allah. ibadah. Amin. Kita berbicara soal puasa jelang Idul Adha ya, Tarwiyah dan juga Arafah. Barangkali di awal jumpa kita Ustadz bisa memberi gambaran tentang puasa ini. Ustadz, berikut keutamaannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana bisyahri dzilhijjah alladzi fiha ayyamun faddalahallahu ta'ala ala sairil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin, para pendengar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, atas segala curahan anugerahnya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada saat sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus di pagi hari yang penuh kebahagiaan dan keakraban ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan umur kita di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka hanya dengan kita bersyukur kepada Allah, meningkatkan kualitas amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah, maka insya Allah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu senantiasa akan diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, sengaja kita sekarang akan membicarakan tentang masalah, mengambil topik tentang keutamaan dan fadilah kita di hari Arafah, puasa Arafah dan puasa Tarwiyah. Karena banyak di antara kita masih yang melupakan ya karena ketidaktahuannya atau karena kita memang lengah kan ya di hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kebetulan di hari ini kita sudah alhamdulillah memasuki hari Arafah, di mana saudara-saudara kita pada saat ini insya Allah sedang melaksanakan wukuf di Arafah, yang merupakan inti, esensi daripada pelaksanaan ibadah haji. Jadi Arafah itu, wukuf di Arafah itu merupakan hakikat ibadah haji yang merupakan inti daripada ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Kalau sudah kita wukuf di Arafah, insya Allah yang lainnya sudah mendingan semua kan ya. Karena intinya memang wukuf di Arafah. Ya, oleh karena itu maka bersamaan dengan ini pula kita yang belum sempat melaksanakan ibadah haji cukup litafaul wa tabarruk kan ya, mengambil keberkahan sebagaimana disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan
puasa Tarwiyah kemarin dan sekarang puasa Arafah. Karena dengan puasa Tarwiyah, begitu pula dengan puasa Arafah, berarti kita juga ingin ikut melestarikan, di samping melestarikan apa namanya ibadah-ibadah ritual yang sangat amat dianjurkan oleh Rasulullah. Kita pun juga mendapatkan imbas keutamaan dan pahala yang besar. Karena hakikatnya shaum tarwiyah itu adalah eh, kafaratus sanatin kan ya. Wa shaumu arafat kafaratus sanatain. Jadi kita melaksanakan puasa tarwiyah kemarin kan ya. Ini hakikatnya dosa kita setahun penuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa sekarang, alhamdulillah kita bersyukur rekan-rekan kita, saudara-saudara kita seakidah dan seagama yang oleh Allah digerakkan hatinya kemudian untuk ikut mengagungkan, memuliakan 10 hari pertengahan di bulan Dzulhijjah, terkhusus di hari ini, besok endingnya ini tanggal 10, maka kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan puasa Arafah ya, di hari ini, maka ahtasibu ayyukafirullahu as-sanata al-madiyah. Qoblahu wasanata ba'dahu. Jadi dosa kita, kata Rasulullah, yang telah silam 1 tahun penuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kita yang akan datang setahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya? Di antara keutamaan. Tapi dosa-dosa yang diampuni itu jaminannya ya dosa-dosa yang berkaitan dengan hakullah gitu, Mbak Ririn kan ya. Adapun dosa-dosa yang hakul adam yang belum diampuni oleh Allah selama kita belum meminta atau memohon maaf ampun kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimi, yang pernah kita ambil haknya. Begitu pula dosa-dosa yang besar selama dia tidak bertaubat kepada Allah. Jadi sangat banyak solusi bagi kita sebenarnya kan ya, untuk mengasah kesalahan, untuk menghapus di antaranya puasa. Maka di hari ini pula kata Rasulullah itu bahwa menghidupkan malam hari 10 terkhusus tadi malam kan ya, menghidupkan malam kita sholat tahajud, sedekah dan sebagainya. Siangnya di hari ini kita, maka faka'annama abida ibadah taman hajjat. Jadi dapat pahalanya orang yang berhaji ke Baitullah melaksanakan umrah. Full gitu. Kalau kita melaksanakan menghidupkan malam-malam, apalagi puasa seperti sekarang ini. Bahkan kata Rasulullah itu, ini pahalanya sama dengan sama dengan Lailatul Qadar kan. Kita menghidupkan malam-malam di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu bersyukurlah di antara kita kan ya, yang oleh Allah kita mendapatkan hidayah, kemudian kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk memuliakan, menghormati, bahkan menghidupkan, kan, melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah ini yang merupakan apa namanya amal ibadah yang sangat amat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 min ayamin ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari yang lebih utama, afdalu wa ahabbu gitu kan, yang lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 pertama dimulai. Tinggal 1 hari, tinggal 2 hari ini. Sekarang dan hari esok. Maka marilah kita bersama-sama. Rasulullah mengingatkan jahidu. Fajidu bersungguh-sungguhlah fi taatillah di awal 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Karena di sini di hari-hari ini Allah sangat amat memberikan berbagai fasilitas kepada kita sekalian.
yang berlipat-lipat ganda. Nah, oleh karena itu barangkali itu sebagai mukaddimah Pak Rin kan ya. Mari Ya. kita bahas bersama. Oke, dan salah satunya memang seperti menghapus dosa tahun kemarin dan 1 tahun yang akan datang ya Ustadz. Tapi kata Ustadz tadi Betul. memang juga ada syaratnya juga. Kalau dengan manusia harus dengan permaafan yang bersangkutan gitu. Nah ini eh, untuk kedepannya juga jadi enteng gitu Ustadz, untuk buat kesalahan-kesalahan kecil gitu karena sudah diampuni dosanya Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Betul. Iya memang jaminan dari Rasulullah itu. Hmm. Jadi orang yang melaksanakan amal ibadah puasa di hari ini, di Mhm. hari Tarwiyah ini, kata Rasulullah yaitu ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Jadi jaminan dosa kita yang silam itu ya kan diampuni oleh Allah Kalau yang dan akan yang akan datang datang Ustadz? ya diampuni, jaminan dari Allah. Kalaupun ada dosa dan ini sebenarnya pemahamannya kan ya Bukan berarti menurut kemudian kita bisa berbuat dosa di masa yang akan datang ya Ustadz. Karena wah kan saya jangan sudah diampuni umpama nih gitu. Jadi kayak betul. semacam mengentengkan gitu. Bahkan ini juga ya kan menurut ulama itu wahadhihi busyra bihayati sanatin mustaqbilatin liman sama. Jadi orang yang berpuasa hari ini, Pak Irin kan ya. Ini Mhm. insya Allah ada jaminan umurnya itu oleh Allah insya Allah akan dipertemukan pada hari Arafah yang akan datang. Itu Mhm. coba bayangkan. Saking dari hebatnya, besarnya kan ya. Keutamaan berpuasa di hari Arafah kan ya. Itu Ya. ini 1 tahun yang akan datang insya Allah ada jaminan bagi kita ya kalaupun puasa kita ya diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Hmm. Dosa 1 tahun yang silam terhapus, tapi dosa-dosa kecil ya kan ya. Ya. Dosa-dosa yang ada kaitannya dengan Allah kan ya. Mhm. Kalau dosa besar tetap kita masih membutuhkan taubatan nasuha atau hakul adami. Oke. Ini masih membutuhkan itu. Mhm. Baik, saya terima penelpon dulu Ustadz. Ini kesempatan juga bagi Anda pendengar yang ingin bergabung lewat jalur telepon. Silakan di 665 396 ataupun di 662 317. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Burhan silakan dengan Ustadz Sumarhum. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Burhan kali angkat ini ya. Marengan. Umarengan ya. Iya. Gimana Pak Burhan? Iya, Nyeki Pak Burhan. Iya, maksud saya mau bertanya Pak Ustaz, Ya Pak umpamanya Burhan. berniat tidak berniat puasa tarawih atau Arafah, tapi berniat di bulan di bulan Dzulhijjah misalnya, tidak apa-apa Ustaz. Niatnya kalau kalau melaksanakan puasa, tak berniat Arafah tapi berniat hari ini di bulan Dzulhijjah kita tuh apa boleh. Kedua katanya besok hari raya apa dianjurkan berpuasa hari raya Ustaz. Katanya tidak boleh kalau hari. Katanya pemerintah mengumumkan hari Senin. Ke hari Senin besok. Apa boleh berpuasa Ustaz? Penjelasannya terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Burhan. Bisa ditanggapi Ustadz. Oh iya, yang pertama berkaitan dengan niat. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi niatnya harus jelas Pak Burhan kan ya. Kalau Hmm. niat saya niat bulan Dzulhijjah kan ya. Jadi ini namanya umum kan ya. Jadi harus ada menentukan niat kan ya. Saya besok Hmm. niat puasa sunnah hari Arafah kan ya. Puasa tarwiyah harus dijelas niat-niatnya. Kalau hari-hari sebelumnya kan bebas kan ya. Yang penting niat untuk hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kalau untuk tarwiyah harus dijelaskan sama dengan puasa Senin apa kalau sama dengan puasa-puasa yang lain kan ya. Yang mulbit kan ya. Terus Senin Kamis kan ya. Jadi niatnya puasa sunnah Senin Kamis gitu kan ya. Kalau ini kan Arafah. Jadi nama itu samawadan liyami Arafata.
Nah, itu semua model yaumit tarwiyah kemarin itu kan. Adapun puasa besok kan diharamkan oleh Allah. Kalau puasa hari raya itu kan diharamkan. Termasuk hari tasyrik. Jadi hari Rabu, lusa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis diharamkan kita kan ayam tasyrik kan ya. Hari-hari tasyrik masih zona penyembelihan hewan kurban kan ya. Jadi haram juga kita berpuasa. Adapun khusus Idul Adha, maka memang disunahkan kita kan ya. Jadi mulai nanti malam sampai eh, mulai habis dari fajar kan ya, sampai di sholat Id, sampai sholat Id disunahkan untuk tidak makan dan minum. Adapun di Idul Fitri disunahkan minum dulu atau makan dulu sebelum berangkat ke masjid, itu aja kan ya. Disunahkan oleh Rasulullah kan ya. Jadi bukan puasa seharian maksudnya ya Ustadz, hanya Jadi tidak makan dan bukan. minum sebelum sholat Idul Adha. Ya. Iya. Jadi disunahkan dari fajar itu sampai sholat Idul Adha itu untuk tidak makan dan minum. Itu Iya. khusus di Idul Adha. Kalau Idul Fitri sebaliknya gitu kan ya. Setelah itu wajib makan, hukumnya sudah enggak wajib iftar kan ya, enggak haram berpuasa. Mhm. Gitu Pak Burhan ya. Oke, baik. Ada penelpon kembali berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Mas Rendra di Jember, Mbak Ri. Oke, silakan Mas Rendra. Ya. Yang saya tanyakan gini mengenai Idul Kurban. Misalkan di sini kan di Jember sini, misalkan hari raya Idul Adha kan jatuhnya kan besok hari Senin. Nah, itu pemotongan hewan kurban itu misalkan dilaksanakan di hari Selasa atau di hari Rabu itu diperbolehkan atau tidak? Soalnya kan nggak mungkin juga kan, mungkin biasanya kan kalau pemotongan hewan kurban itu kan biasanya kan otomatis batasannya jam 1 atau jam 2 itu sudah selesai lah. Itu kemudian dilanjutkan besok di hari Selasanya atau di hari Rabunya. Intinya hari raya Idul Adha ketiga. Nah itu diperbolehkan atau tidak dan bagaimana hukumnya gitu. Iya, Saya tanyakan besok. baik. Terima kasih Mas Terima Rendra. kasih Mbak Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, bisa ditanggapi Ustadz. Oh iya. Ini Pak Rendra ya. Rendra di Jember. Pak Rendra, saya sendiri masih hari Kamis mau motong hewan kurban Pak Masuk hari Rendra. tasyrik ya Ustadz. Ya, jadi pemotongan hewan kurban itu jeda waktunya masih 3 hari setelah Idul Adha. Jadi 4 hari dengan besok gitu kan ya. Jadi daripada mohon maaf, daripada kebanyakan kurbannya kan ya, hewan kurbannya, yang mendingan irit-irit Bertahap. sembelih. Iya kan ya, kan lebih lebih seger kan ya dagingnya. Khawatir freshernya nggak muat gitu kan ya. Jadi itu, jadi masih boleh Pak Rendra kan ya. Saya sendiri Insya Allah Kamis masih nyembelih ya, itu karena mau dipakai apa namanya acara eh, tawasul bersama hari malam Selasa. Jadi besok, jadi bos boleh besok sudah penyembelihan sampai endingnya hari Kamis. Kamis gitu ya. Oke. Ya, begitu. Hari tasyrik ya. Berarti 11, Hari tasyrik 12, dan 13 11, Dzulhijjah ya Ustadz. 13 Dzulhijjah. Oke. Baik, itu Pak Rendra jawaban Ustadz. Dan kembali saya terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Ipung di Tentuka. Silakan Pak Ipung. Assalamualaikum Bapak Kiai Sumar'um. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi nih Bapak Kiai. Saya mau Ya, tanya begini. Kan di kurban itu kan diperbolehkan mulai dari tanggal 10 sampai 13. Akan tetapi yang saya tanyakan tanggal 11, 12, 13 apakah dianjurkan sholat Idul Adha atau gimana Pak Kiai?
apakah masih bisa? Karena misalkan sholat Idul Adha gitu, melakukan Idul Adha. Nah, Adha itu hanya tanggal 10 saja. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Bisa ditanggapi Ustadz, sholat id. Ya, kalau sholat Idul Adha-nya cukup satu kali Pak Ipung ya Ya. di hari tanggal 10 Dzulhijjah. Habis itu nggak ada, sudah nggak boleh sudah kan ya. Jadi sholatnya hanya sekali besok aja gitu kan ya. Mhm. Disyariatkan dalam Islam kan ya. Jadi tidak ada di hari 11, 12, 13 hanya kurbannya saja kan ya. Dan berbaginya sesama ikhwan kita kan ya. Ini diperbolehkan silaturahmi, makan makan bareng kan ya. Berpesta kan ya. Menikmati bersama orang-orang saudara kita yang tidak mampu. Jadi sholatnya cukup besok saja Pak Ipung ya. Ya. Ya terima kasih. Oke. Dan Ustadz, ketika keutamaan yang lain dari sholat Tarawih dan Arafah ini, tadi mungkin tentang doanya Ustadz. Banyak yang mengatakan bahwa doanya orang yang berpuasa di hari itu mustajab begitu Ustadz. Nah ini barangkali juga bisa disampaikan kemustajaban doa orang yang berpuasa Ustadz. Memang kan ya, memang di hari-hari Arafah itu memang ada wiritan-wiritan khusus kan ya. Jadi bukan hanya yang haji Eh, aja ya Ustadz, yang mereka di iya, Padang Arafah dikabulkan gitu. Kita yang di oh sini di iya, Indonesia juga gitu kan? betul. Aha. Iya, betul. Karena di Arafah ini hakikatnya begini kan, Pak Ririn kan ya. Makanya kita harus paham lebih mendalam lagi bahwa sekarang kan saudara-saudara kita kan wukuf di Arafah itu kan ya. Mhm. Jadi wukuf itu adalah berdiam, yang meditasi kan ya. Di sana tidak ada bacaan khusus kalau di Arafah kan ya. Jadi hanya zikir, tawajuh itu kan dengan Allah Subhanahu wa taala. Arafah itu kan tanah padang Arafah. Hakikatnya itu iktiraf kan ya. Iktiraf itu artinya bagaimana kita sudah ma'rifat, kenal dengan penuh keyakinan bahwa Allah Tuhan kita. Ini inti hakikat daripada iya karena butuh iya karena stain ini di sini kan. Jadi full totalitas kita hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon. Jadi tidak ada syirik, tidak ada apa. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu menyembelih kurban, sebenarnya ini juga merupakan ibrah bagi kita. Mhm. Kata Allah, saya nggak mau Ismail mau dijadikan kurban, enggak. Maunya aku, kata Allah, agar hatimu itu bersih. Bersih daripada mencintai selain aku termasuk anak pinakmu gitu kan ya. Mhm. Jadi bagaimana aku ini jangan dimadu kata Allah. Itu maksudnya kan. Jadi sebenarnya Allah ini ingin mencoba kan ya. Menguji sejauh mana hubnya cintanya Ibrahim itu apa lebih masih mencintai anak pinak keluarganya dan harta benda daripada mencintai aku kata Allah. Itu. Di dalam diri Nabi Ibrahim itu sudah terlintas ya Allah ini anakku ya Allah. Seandainya bukan aku yang menjadi masih mendingan. Nah itu yang aku maksud. Maka buang anak pinakmu itu dalam hatimu. Aku tidak zalim, aku tidak mau menyembelih putra. Tapi ingin mencoba sejauh mana ya kan hakikat cintamu itu kepada aku kata Allah. Maka Nabi Ibrahim berhasil kan. Ya, anak pinaknya juga kan dia Nabi Ismail dengan legowo ya abatif al matumar saya tajiduni ya Allah. Jadi sebenarnya dalam momentum Idul Adha ini ada banyak pelajaran yang sangat amat penting dalam menata kehidupan kita. Mulai sa'i, mulai tawaf sampai wukuf di Arab. Jadi wukuf ini puncaknya sudah. Jadi bagaimana kita juga bisa melaksanakan wukuf. Artinya wukuf istilahnya dalam ilmu hakikat itu wukuf kolbi. Kita sudah hati kita full. Belajar kita betul-betul bertawakal hanya kepada Allah. Jangan kemana-mana. Kalau sudah bersama Allah, kita jangan sampai memohon pertolongan kepada siapapun. Hati kita maksudnya kan ya. Walaupun tingkatan kita masih boleh, Mbak Ririn, saya mau pinjam Mhm. uangnya boleh kan ya. Itu kan ya. Tapi kalau bisa jangan jangan sampai seperti itu kan ya. Mhm. Kalau tingkatan kita masih boleh. Jadi kalau sudah orang-orang orang-orang yang sudah salikin, yang sudah sangat amat dekat cinta, nggak minta-minta sama makhluk. Ini hakikat sebenarnya di Arafah seperti itu. Jadi paling tidak kita pelajaran, jadi dikurangi kita bagaimana
hati kita yang kadang-kadang masih penuh ketergantungan kepada selain Allah, paling tidak mulai dipangkas, saudara. Oh ternyata begini kan. Itulah hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini kan sudah jelas komitmen kita dengan hanya kepada Engkau ya kami mohon pertolongan. Setelah kita mengabdi hanya kepada Engkau, ternyata di lapangan kita kan sering syirik gitu kan ya. Kalau nggak ditolong sampean Pak, kalau minta terus, ya enggak bisa kan ya. Itu sebenarnya seperti itu kan ya. Ini Baik. hakikat sebenarnya di Arafah. Wukuf di Arafah, wukuf artinya jangan kemana-mana kalau sudah bersama Allah. Arafah itu artinya ma'rifat, sudah kenal. Ya kenalnya macam-macam, Mbak. Kalau kita hanya kenal namanya kan ya kepada Allah. Ada yang sudah kenal sifat-sifat Allah, ada yang sudah kenal perbuatannya Allah, ya ada yang sudah ma'rifat dzat, ada yang sudah kenal kepada Allah kan. Ya begitu Mbak Ririn ya sementara ya. Baik, nah di akhir jumpa kita Ustadz, dari apa yang kita perbincangkan, ini kemudian apa yang paling ingin diingatkan untuk pendengar dan pemirsa? Maka ada dimensi spiritual, ada dimensi sosial. Jadi bagaimana kita vertikal spiritual kita harus ditingkatkan kan. Bagaimana totalitas Nabi Ibrahim yang dilestarikan oleh baginda Rasulullah SAW kan ya, dalam mendekatkan diri kepada Allah kan ya, secara zahir batin sampai kepada ibadah kurban. Ini juga sudah kena yang merupakan dimensi sosial kan ya. Jadi paling tidak kita bisa mengambil ibrah, mari kita bersama-sama dengan momen hari Arafah ini bagaimana spiritual kita ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demi hanya dan untuk Allah kita, anak pinak kita, keluarga kita untuk dekat, takorub, dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan sosial, mari kita juga tanamkan bahwa hakikat momen di hari Arafah sampai besok ini adalah bagaimana kita punya kepedulian sosial, berbagi inti. Kalau di Idul Fitri kita ada zakat fitrah kan ya, ada zakat mal, maka di Idul Adha ada kurban yang merupakan manifestasi bagi kita ini bagaimana kita juga ini ajaran berbagi, menggembirakan, menyenangkan saudara-saudara kita yang ekonominya lemah, duafa, fakir miskin dan lain sebagainya. Itu saja Mbak Ririn ya sebagai harapan kita. Terima kasih Ustaz Sumarham kebersamaannya di Mutiara Pagi Persatuan RRI Sumeneb hari ini. Insya Allah kita diberi kesempatan untuk bisa jumpa lagi lain waktu dalam keadaan sehat Ustaz. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini bersama Ustaz Sumarham, kita bahas tentang keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. Tentunya program ini kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1.